adik-adik, hari ini kakak mau mengumumkan sedikit pengumuman. Nah, pengumuman kita hari ini tentang Kul Online loh. Kul Online kita ada dua loh. Yang pertama ada Kul Kids Budiman bersama Kak Yanti pada hari Sabtu dari jam 4 sore sampai jam 5 sore. Untuk nomor teleponnya ada di 0812 74 08 182. Nah, Kul Kids yang kedua ada Kul Kids Joyce bersama Kak Leni pada hari Sabtu dari pukul 10 sampai 11 siang. Nah, untuk nomor teleponnya 0812 73 39 2622. Sekian pengumuman dari kakak. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Leni. Hai, semuanya masih dalam keadaan sehat? Oh, pasti dong. Kak Leni percaya semuanya dalam keadaan sehat. Ayo adik-adik, sekarang sudah tiba di bulan kedua di tahun 2021 dan kemarin adalah bulan Januari. Oleh sebab itu sebelum kita memulai ibadah kita mau mengucapkan selamat ulang tahun dulu untuk adik-adik yang berulang tahun di bulan Januari. Udah pada tahu belum? Belum tahu? Berikut kita saksikan nama-nama yang berulang tahun di bulan Januari. Dan adik-adik, tidak lupa juga ada kakak-kakaknya yang berulang tahun, yaitu Kak Kiki dan Kak Lisa. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, yuk kita berdoa untuk teman-teman kita yang berulang tahun di bulan Januari. Angkat tanganmu adik-adik dan kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk 1 tahun Engkau tambahkan usia untuk adik-adik semuanya yang berulang tahun di bulan Januari ini. Tuhan, kiranya kebajikan, kemurahan-Mu terus turun atas mereka Tuhan. Kesehatan yang terbaik, kepandaian, kepintaran, dan keberhasilan apapun yang dilakukan oleh mereka, Tuhan buat mereka berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan, Kau yang memberkati setiap langkah-langkah mereka, boleh menjadi anak yang takut akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau juga memberkati keluarganya Tuhan. Biarlah keluarganya boleh terus memimpin mereka juga Tuhan, agar mereka terus dan terus Tuhan taat kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, kembali lagi dengan Kak Leni. Shalom semuanya. Bersama dengan Kak Yeni yang menemani Kak Leni hari ini, kita mau memulai ibadah kita hari ini adik-adik. Kita mau naikkan satu pujian untuk mengatakan bahwa betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Ulangi dari awal. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus,
biasa adik-adik semuanya. Ayo adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mendengar isi surat cinta Tuhan kepada kita. Mari adik-adik, kita satukan pikiran kita. Kita konsentrasi, kita bawa sungguh-sungguh pikiran kita kepada Tuhan. Berdoa dan kita naikkan pujian ini kepada Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Selalu ku ingat segala kebaikan-Mu di waktu lalu hingga kini. Betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah Kau tinggalkanku. Kita ulangi dari awal aja tadi. Selalu ku ingat segala kebaikan-Mu di waktu lalu hingga kini. Betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah Kau tinggalkanku. Ku selalu bersyukur, ku selalu bersyukur kepadamu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Biarlah adik-adik musik mengiringi kita. Sekali lagi kakak mau ajak adik-adik dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, mengingat segala kebaikan Tuhan setiap hari kepada kita. Sampai dengan di bulan Februari ini adik-adik, kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh lagi adik-adik. Selalu ku ingat segala kebaikan-Mu di waktu lalu hingga kini. Betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah Kau tinggalkanku. Ku selalu bersyukur, ku selalu bersyukur kepadamu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Ku selalu bersyukur, ku selalu bersyukur kepadamu. Besar setiamu di sepanjang
sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Ku selalu bersyukur kepadamu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Sungguh besar. Sungguh besarlah kasih setiamu. Sungguh besarlah kasih setiamu. Shalom adik-adik, apa kabarnya di minggu ini? Doa kakak adik-adik semua dalam keadaan baik. Kasih dan anugerah Tuhan senantiasa menyertai adik-adik. Oke, kita berdoa dulu ya sebelum kita mendengarkan firman. Ayo kita ambil sikap berdoa, kita lipat tangan kita, tutup mata kita siapkan hati. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kami kembali boleh mendengarkan sebagian firman Tuhan. Urapi kami, beri kami hikmat-Mu. Kami boleh mengerti firman yang kami dengar, dan Tuhan berikan kami ketaatan, kami boleh melakukan firman-Mu. Urapi kakak yang kami menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik lihat kan, hari ini terasa beda ya, di depan kakak banyak sekali hadiah. Adik-adik suka nggak kalau dapat hadiah? Kalau kakak sih suka dapat hadiah ya. Semua orang, kakak percaya pastinya suka kalau dapat hadiah. Ketika adik-adik ulang tahun, adik-adik mendapat hadiah dari papa, mama, saudara, teman-teman, atau ketika adik-adik mendapat satu prestasi, adik-adik juga mendapat hadiah dari sekolah dan lain-lain, pastinya senang ya adik-adik ya. Wah, kalau kita mendapat hadiah dari guru, teman, orang tua, kita aja udah senang ya adik-adik. Adik-adik tahu nggak? Tuhan Yesus juga mau memberikan hadiah buat kita. Bahkan Tuhan Yesus mau semua kita mendapatkan hadiah. Adik-adik, pasti luar biasa ya hadiah yang didapatkan dari Tuhan Yesus. Tapi gimana caranya ya kita bisa mendapat hadiah dari Tuhan Yesus? Dan kira-kira apa sih hadiah yang bakal Tuhan Yesus kasih ke kita? Adik-adik ingat, dalam awal tahun ini, dari minggu pertama, kita mendengarkan firman tentang aturan-aturan Tuhan, hukum-hukum Tuhan, janji-janji Tuhan yang Tuhan berikan melalui hamba-hambanya dan dibukukan dalam satu kitab yang kita kenal dengan Alkitab. Ya, terus minggu-minggu berikutnya lagi, minggu kedua diajarkan kita nih harus membaca Alkitab dan melakukan firman Tuhan. Terus kita juga diajarkan untuk bersaat teduh, ya, memuji, menyembah Tuhan dan berdoa. Terus minggu kemarin juga diajarkan berdoa yang tekun. Nah, adik, kenapa sih kita harus melakukan semuanya itu? Dan kenapa kita harus mau melakukannya itu semua? Adik, kita mau melakukan semua itu karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika kita percaya pada Tuhan Yesus, firman Tuhan katakan, saat kita percaya pada Tuhan Yesus, maka kita akan mendapatkan keselamatan. Keselamatan dari apa? Keselamatan dari hukum neraka, dan kita akan dibawa masuk ke surga bersama Tuhan Yesus. Wow, adik-adik ada yang mau masuk surga bersama Tuhan Yesus? Kakak sih mau ya adik-adik ya. Oke adik-adik, Tuhan bukan hanya memberikan kita keselamatan. Adik-adik, di Kisah Para Rasul 16 ayat 31b, bahkan dikatakan percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan diselamatkan. Dan bukan hanya kita, tapi seisi rumah kita Tuhan akan selamatkan. Wow, luar biasa sekali Tuhan Yesus. Dia begitu mengasihi kita. Bahkan kita percaya pada Tuhan Yesus, kita diselamatkan, dan seisi rumah kita, papa, mama, adik, kakak,
om, tante, opa, oma, semua akan Tuhan selamatkan. Itu janji firman Tuhan. Itu adalah hadiah yang terbesar, hadiah yang terindah yang bisa kita terima adik-adik. Oke adik-adik, kakak mau lihat seberapa banyak adik-adik yang sudah percaya pada Tuhan Yesus. Angkat tangannya, ayo. Nah adik-adik, ketika kita percaya pada Tuhan Yesus, tentu kita akan berdoa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya. Nah adik-adik, ketika kita menerima Tuhan Yesus, kita berdoa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan sudah memberikan kita anugerah keselamatan. Tapi Tuhan mau memberikan kita hadiah yang lain adik-adik. Apa itu? Tuhan mau memberikan kita rumah, ya, rumah yang indah di surga. Ada yang mau punya rumah yang indah di surga? Pastinya keren sekali loh rumahnya adik-adik. Kakak sih mau ya adik-adik. Nah, bagaimana caranya kita bisa mendapatkannya? Tuhan bilang, bacalah firman Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan. Dan Tuhan juga mau hidup kita ini menjadi saksi Tuhan. Gimana menjadi saksi Tuhan? Kita melakukan firman Tuhan dan orang akan melihat kasih Tuhan dalam hidup kita. Orang melihat kasih Tuhan melalui hidup kita. Itu artinya kita bersaksi tentang Tuhan. Juga kita bisa menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Itu kita juga menjadi saksinya Tuhan. Adik-adik, ada yang mau untuk mendapatkan hadiah yang terindah dari Tuhan? Ayo angkat tangannya. Nah, kakak sangat senang, kakak percaya adik-adik semua juga mau mendapatkan hadiah yang istimewa dari Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Nah kakak saat ini, di kesempatan kali ini kakak akan mengundang adik-adik yang mungkin percaya pada Tuhan Yesus, tapi adik-adik belum pernah berdoa secara meminta Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan meminta Tuhan Yesus itu untuk tinggal di dalam hati adik-adik. Kakak dalam kesempatan ini akan mengajak khusus untuk adik-adik yang belum pernah berdoa menerima Tuhan Yesus. Ayo adik-adik, saat engkau yang sudah percaya pada Tuhan Yesus tapi engkau belum pernah diajak berdoa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ayo tutup matamu, angkat tanganmu. Kakak akan meminta engkau berdoa. Kita siapkan hati adik-adik yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus, terima kasih pada kesempatan ini Tuhan kau melihat tangan-tangan yang terangkat ya Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu yang percaya padamu. Saat ini kami minta Engkau Tuhan hadir dalam hidup kami, Engkau tinggal di dalam hati kami, Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Pimpin hidup kami, biarlah nama Tuhan Yesus dimuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini. Kakak percaya semua kita mau mendapatkan hadiah dari Tuhan Yesus. Ayo kita baca firman Tuhan. Bukan hanya membaca, tapi kita juga mau menjadi pelaku firman Tuhan. Yuk adik-adik yuk, yang mau membaca firman Tuhan, yang mau melakukan firman Tuhan, dan mau menerima hadiah daripada Tuhan Yesus, ayo angkat tanganmu, kita tutup mata kita akan berdoa. Tuhan terima kasih Tuhan, kau melihat tangan-tangan anakmu yang terangkat ya Tuhan. Ini kami anak-anak Tuhan, kami mau Tuhan membaca firman-Mu, dan Tuhan kami juga mau menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang pimpin kami, Engkau yang memberikan kemampuan bagi kami, dan kami boleh menjadi saksi Tuhan di mana Tuhan menempatkan kami. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, untuk ayat hafalan minggu ini diambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 31b. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Sekali lagi, Kisah Para Rasul 16 ayat 31b. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Oke adik-adik, dihafal ya. Dan setelah dihafal, divideokan dan dikirimkan ke nomor yang tertera di berikut ini. Sip? Oke, sampai jumpa di minggu-minggu selanjutnya. Tuhan Yesus berkati. Bye. Shalom, ketemu lagi dengan Kak Leni. Apa kabarnya semua? Kak Leni percaya semuanya dalam keadaan sehat. Oke adik-adik, minggu ini bersama dengan Kak Leni kita akan membuat aktivitas. Apa aktivitas yang akan kita buat? Yaitu adalah ini bisa adik-adik pasang gantungan atau adik-adik mau tempel juga bisa ya. Ini di sini nanti kita tulis
di firman Allah di Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Yuk adik-adik, apa saja bahannya? Seperti berikut. Oke, berikut adalah 1 lembar kertas folio atau kuarto boleh, buffalo sebenarnya adik-adik ya, yang agak keras ya, karton yang agak keras. Kemudian gunting, stik es sebanyak 5 buah, penggaris, pulpen dan spidol, pensil warna untuk mewarnai, dan lem untuk menempel. Berikut kakak akan mulainya dengan kertas. Kertas ini akan kita garis sebanyak 11 adik-adik, maaf adik-adik, 11 setengah. Sini juga 11 setengah. Kemudian atas ini kita garis berbentuk segitiga 10. Kemudian dari tengah ini kita garis agar pas adik-adik ya. Kakak sudah bikin dan kakak sudah membuatnya seperti ini adik-adik. Kemudian ambil stiknya, kita susun seperti berikut. Kemudian kita tempel. Nah adik-adik seperti ini. Kalau sudah ditempel seperti ini, dan kemudian apa yang akan kita lakukan yaitu kita ambil pulpen untuk menulis ayat firman Tuhannya dulu ya. Jadi nanti di bawahnya baru kita menggambarnya ya. Jadi kita tulis. Nah adik-adik seperti ini nih jadinya. Ini yang sebelumnya kakak buat dari rumah, dan ini kakak buat tadi bersama dengan kalian. Bagaimana adik-adik? Bisa dilakukan di rumah? Mudah sekali, dan gambarnya terserah kalian mau menggambar apa. Kalau kakak kan kakak gambar kakak, adik, atau papanya, mamanya, kalian ya. Dan jangan lupa ayat firmannya ya ditulis adik-adik di Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Ditulis di sini. Jadi deh. Dan adik-adik sudah selesai. Jangan lupa kalau yang sudah selesai dibuat, kirimkan ke nomor di bawah ini. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Luar biasa adik-adik. Sudah tiba saatnya kita berpisah satu sama lain. Tapi jangan khawatir, kalian akan bertemu dengan kakak-kakak di minggu selanjutnya. Tetap semangat adik-adik ya. Yuk kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu, segala kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Kami boleh hidup sampai dengan hari ini dalam keadaan baik. Semua karena kasih-Mu Tuhan.
Semua karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, ajar kami terus Tuhan setiap hari mengingat kebaikan-Mu dan selalu mengucap syukur Tuhan. Apapun keadaan kami percaya bahwa Allah kami, Allah Immanuel, yang selalu beserta kami, yang selalu menyertai langkah-langkah kami. Tuhan, terima kasih untuk sepanjang minggu kemarin. Tuhan terus menyertai kami, dan kami percaya sepanjang minggu depan Tuhan juga menyertai kami dengan sempurna. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk semua adik-adik yang ada di rumah. Biarlah mereka terus berapi-api kepadamu Tuhan, terus mempunyai semangat akan Engkau ya Tuhan. Biarlah semua yang letih lesu kembali disegarkan oleh Roh Kudus. Yang sakit, biarlah Tuhan yang menjamah dan melawat mereka, menyembuhkan mereka. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua yang diberkati, dicintai oleh Tuhan, sama-sama katakan amin. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.